Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan, serta membagikan tentang panduan observasi perkembangan peserta didik yang dirancang oleh saya sendiri, Ismatul Maula, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Jember. Di sini sasaran peserta didik yakni kelas 10. Yang diobservasi yang pertama yakni etnik. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik tidak mengalami masalah atau kesulitan dalam perbedaan etnis karena peserta didik dapat berteman dengan siapa saja di kelas, bersosial dengan temannya, bekerja sama dengan baik, dan dapat berinteraksi dengan teman yang berbeda etnis. Yang kedua yakni cultural, yang mana berdasarkan hasil observasi, peserta didik dapat menghargai perbedaan bahasa dan logat teman di dalam kelas. Selanjutnya yakni status sosial, yang mana dalam observasi tentang status sosial menghasilkan bahwa mayoritas status sosial peserta didik cukup layak karena orang tua peserta didik memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kendaraan yang memadai. Untuk selanjutnya yakni minat. Dalam aspek minat, peserta didik menyukai pembelajaran yang kreatif, seperti penggunaan media berbasis teknologi, karena peserta didik menunjukkan sikap antusias dan fokus saat penggunaan metode kreatif dalam pembelajaran atau media pembelajaran yang kreatif. Selanjutnya yakni perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif, hasil observasi yaitu adalah peserta didik berusia sekitar 15 sampai 16 tahun. Peserta didik dapat memahami materi dengan cepat karena pembelajaran dirancang sesuai dengan sosiokultural peserta didik tersebut. Peserta didik juga mengevaluasi pembelajaran dengan bimbingan guru. Untuk selanjutnya, yakni kemampuan awal. Hasil observasi menghasilkan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang materi yang diungkapkan pada awal pembelajaran. Pemahaman awal tersebut dapat mempengaruhi kecepatan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya yakni gaya belajar dan motivasi. Yang mana pada aspek ini, peserta didik menggunakan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru dan peserta didik mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selain itu, peserta didik tidak mudah putus asa dan tidak malu atas kegagalan karena mereka berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut dengan bimbingan guru. Selanjutnya, yakni perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi, peserta didik sangat senang dan ceria saat proses pembelajaran karena pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya yakni perkembangan sosial.
Perkembangan sosial di kelas terjalin dengan baik karena peserta didik dapat bekerja sama dan membantu menjelaskan materi kepada teman yang belum paham dengan baik materi tersebut. Selanjutnya yakni perkembangan moral. Dalam observasi tentang perkembangan moral, peneliti menghasilkan bahwa peserta didik memiliki perkembangan moral yang baik karena peserta didik mengucapkan salam saat masuk kelas, bertutur kata dengan nada rendah, dan bersikap jujur. Perkembangan motorik merupakan aspek terakhir yang menjadi poin observasi. Dengan hasil, peserta didik mempunyai perkembangan motorik yang baik karena peserta didik dapat menggerakkan tubuhnya dengan lentur, bernyanyi dengan suara merdu, dan melakukan gerakan olahraga dengan baik. Demikianlah hasil observasi peserta didik di tingkat SMA kelas 8. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.